Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Ausilio akan buka-bukaan ya, bicara tentang Lukaku, Skriniar, dan semuanya sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, kita langsung tahu dari sumbernya langsung ya, bahwa si Ausilio mengecam striker milik Chelsea ya. Terus dia juga mengungkapkan bagaimana dia mendapatkan si Lautaro Martinez ya. Jadi ini wawancara panjang dengan Ausilio ya. Dia ternyata sudah 25 tahun di Inter. Ini luar biasa dedikasinya, dan dia juga sangat memuji yang namanya Opa Marotta yang menjadi duet dia dari 2018 sampai sekarang di Inter. Jadi ini menjadi nilai tambah ya, Ausilio, Opa Marotta, dan bahkan Bacin ya. Jadi mereka bertiga lah yang menjadi salah satu sumber kekuatan Inter di belakang layar sahabat Bob. Nah ini dia, jadi kalau kita berbicara tentang Ausilio ya, dia akan berbicara sedikit nih. Dia tanya, ketika ditanya kisah transfer tersebut adalah paling yang mengecewakan, kata ditanya tentang Lukaku ya. Ada lebih dari satu kekecewaan. Sungguh mengecewakan bagaimana itu berakhir. Tetapi saya tidak ingin berbicara tentang pemain yang berada di klub lain ya. Karena Lukaku bukan ada di Inter, dia ada di Roma sekarang. Jadi ya, tapi dia selalu, saya suka melihat ke masa depan. Tetapi dia tidak melupakan yang namanya apa yang dicapai oleh Lukaku. Lukaku adalah bagian dari masa lalu. Dan jika harus memikirkan masa lalu adalah hal-hal yang hebat. Dia menyebutkan gelar yang kami menangkan, 2 final yang kami capai dan kalah. Dan kemudian keuntungan besar yang kami dapatkan dari Lukaku ya. Waktu Inter menjualnya ke Chelsea itu kan untung banget ya. Sama kayak Inter menjual Onana ke MU gitu loh. Nah, soal sinetron musim panas ya, saya memilih untuk tidak membicarakan. Saya hanya mengatakan bahwa dalam segala hal Anda memerlukan sopan santun dan rasa hormat. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh Lukaku ya, yang dibela-belain sama Pinto sama Mourinho ya. Nah, pada titik tertentu hal-hal itu tidak ada. Banyak transfer yang gagal, tetapi jika Anda dapat berkomunikasi secara terbuka satu sama lain, maka itu tidak akan menjadi masalah. Ya, ini masalahnya panggilan telepon yang nggak diangkat, terus akhirnya Ausilio terus menelpon, dan panggilan teleponnya akhirnya bisa menghubungi. Tetapi panggilan tidak berlangsung lama, saya sopan tapi juga tegas. Dan kemudian menjadi cerita yang disebarluaskan. Ternyata dia bilang 8 Juli itu sudah selesai. Kami move on, dan akhirnya Inter bisa mendapatkan ya, akhirnya Arnautovic lah, Sanchez lagi, terus juga Thuram ya. Jadi itu untuk Lukaku. Jadi kita udah tahu ceritanya. Inilah kebenarannya. Ausilio yang mengurus itu, yang semuanya lah ya. Jadi apa yang Lukaku sampaikan kemarin itu nggak ada benarnya gitu. Jadi yang benar adalah Ausilio. Dan juga Lukaku juga belum menjelaskan secara terus terang gitu loh. Jadi kita udah tahu lah ya. Kita udah melihat bagaimana Lukaku kemarin datang ke Giuseppe Meazza, dan dia disambut begitu dengan tidak menyenangkan ya. Terus dia juga berbicara tentang Lautaro Martinez. Lautaro Martinez ini ternyata 2018 itu harusnya 99% dia udah harusnya ada di Atletico Madrid. Tapi ada klausul yang tidak cocok. Nah, yang tidak ingin aktifkan karena dia merasa terikat dengan klub kampungnya ya. Nah, tetapi ini adalah juga atas perannya Javier Zanetti, dan presiden Racing saat itu adalah si Milito. Jadi ini jadi memang Milito sama Zanetti lah yang sebenarnya membawa si Toro ke Inter, dan Ausilio yang mengerjakan. Itu hebat ya. Jadi benar-benar ini menjadi sesuatu yang luar biasa buat Inter. Nah, mengenai kesepakatan yang paling sulit untuk diselesaikan Ausilio, tentu Lautaro, tapi juga yang lain. Mendapatkan Pavard dari Bayern Munchen tidak mudah. Karena ya pelatihnya tidak mau menjual, klub juga tidak mau menjual, tetapi keinginan pemain lah yang membuat itu akhirnya terjadi ya. Sama seperti dulu Ausilio dulu katanya pernah mau membawa si Fabregas di usia 16 tahun, tetapi akhirnya
Barcelona akhirnya menjualnya ke Arsenal, dan kita tahu Fabregas menjadi kelas dunia dan itu yang tidak didapatkan. Terus juga dia berbicara tentang pengejaran panjang terhadap Marcus Thuram. Jadi waktu si Inter jual si Lukaku ke Chelsea, itu sudah ada pembicaraan dengan ayahnya, dengan agennya ya. Jadi benar-benar itu akhirnya tidak terjadi. Karena kenapa? Karena cederanya Thuram, tapi Ausilio tetap membangun hubungan baik dengan ayahnya, dengan Thuram, makanya Inter yang mendapatkan Thuram, sahabat Bob ya. Jadi itu kalau untuk si Thuram, jadi ya benar-benar kita benar-benar mendapatkan Ausilio ini luar biasa. Dan dia juga berbicara sedikit tentang Somers ya, untuk menggantikan Onana, ya memang inilah dia menyebut dua kiper yang berbeda, tapi kami butuh kepastian karena kami sudah memutuskan melakukan perubahan terhadap Handanovic. Tetapi kata dia, project Inter 2 tahun ke depan Handanovic juga terlibat ya. Jadi Handanovic masih ada di Inter tapi bukan menjaga gawang lagi, sahabat Bob. Jadi ya terus dia bilang ada project untuk 2 tahun ke depan ya. Kembali ke keputusan untuk merekrut Somers, Ausilio mengatakan kami ingin mencari seseorang yang pasti, yang siap segera. Kami bisa saja fokus kepada pemain muda, tapi pada akhirnya bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan. Tapi Sommer adalah yang kami butuhkan saat itu. Jadi ya, semua terjawab dengan wawancaranya panjang si Ausilio. Jadi kita udah tahu bagaimana drama Lukaku, terus bagaimana Inter bisa mendapatkan Toro, mendapatkan Pavard, mendapatkan Marcus Thuram ya. Jadi terima kasih Ausilio, dedikasinya luar biasa. Dan satu lagi yang dia bilang bahwa Inter Milan sebut pemecatan pelatih Inzaghi tidak pernah dibahas ya. Ini benar, ternyata memang Zhang ini berbeda dengan presiden-presiden lain ya. Dia punya visi yang benar, yang jelas, dan dia terus mempertahankan Inzaghi. Dan dia juga berbicara tentang Inzaghi orang yang ambisius dan bisa membuat ruang ganti itu bagus, kata Ausilio. Jadi ini banyak sekali ya dia berbicara. Nah terus juga tidak ada mempertimbangkan untuk memecat, walaupun terjadi turun naik waktu kemarin di musim lalu, tetapi mereka terus mempertahankan. Dan juga dia memuji Steven Zhang. Kenapa? Waktu si Milan Skriniar akhirnya 0, biasanya presiden-presiden lain akan berbicara beda ya, tetapi apa yang dibilang Steven Zhang, siapa kira-kira penggantinya? Akhirnya Inter mencari dan Inter mendapatkan Pavard walaupun membayar, sahabat Bob. Ini hebat. Ini yang gue bilang dari awal bahwa Steven Zhang ini luar biasa, masih muda, punya visi, dan makanya Suning Group itu kenapa mereka bisa mengembangkan Inter begitu hebat? Karena mereka punya visi yang jelas dan benar-benar luar biasa ya. Bravo untuk Suning dan Steven Zhang ya. Ini sedikit juga gue mau berbicara bagaimana Inter menjadi lebih baik untuk pertandingan-pertandingan besar. Kita ingat di musim lalu Inter dikalahkan AC Milan, Lazio, tetapi di musim ini Inter memulai dengan bagus ya. Mengalahkan Milan 5-1, mengalahkan Fiorentina 4-0, dan terakhir kemarin memenangkan melawan Roma 1-0 ya. Tapi inilah bagaimana kan Inter telah menemukan formula untuk laga-laga besar ya. Apa sih formula Inter ya? Dalam hal pandangan Gazeta itu tergantung pada kekompakan tim di lapangan. Melawan La Viola, Rossoneri, Nerazzurri membiarkan lawan menguasai sebagian besar bola ya. Namun Inter lah yang tampak seperti tim yang punya ide bagaimana menguasai bola. Melawan Roma sebaliknya Inter menguasai, dan kita tahu bagaimana parkir busnya Mourinho, tapi Inter akhirnya bisa membobol ya. Jadi kekompakan dan keseimbangan antara bertahan dan menyerang membuat Inter mampu berkembang di pentas terbesar Serie A sejauh musim ini ya. Semoga nanti melawan Atalanta juga Inter juga bisa menang. Jadi kalau musim lalu kita bisa kalah dari tim besar, bisa kalah dari tim kecil. Jadi di musim ini Inter akan jauh lebih baik karena kekompakan dan keseimbangan dan juga kekeluargaan, sahabat Bob ya. Luar biasa. Sedikit juga kita berbicara tentang Hakan ya, bagaimana dia bisa menjadi pemain kunci. Kita tahu di musim lalu cederanya Brozovic ya, dan bagaimana sebelum pertandingan melawan Barcelona di Liga Champions ya, Inter kalah melawan Roma. Itu udah menyakitkan, cedera Marcelo Brozovic, dan kita ketemu dengan Barcelona. Kebayang ya, Marcelo Brozovic cedera, dan akhirnya disitulah
perannya yang tidak bisa kita lupakan, bagaimana Hakan menjadi pemain kunci di saat itu, menjadi regista dan mencetak 1 gol, dan itu satu-satunya gol ke gawang Barcelona, dan akhirnya Inter lolos dari sistem gugur dan bahkan sampai ke final. Itu salah satu kuncinya. Dan bagaimana kita melihat bagaimana perkembangan Hakan sampai saat ini, bagaimana dia bertahan, bagaimana dia memberikan umpan, dan ini luar biasa. Dan memang cocok ya, menjadi pembeda kemenangan untuk melawan Barcelona. Nah, sejak itu Hakan menjadi nama pertama di daftar tim dan berperang sebagai penyerang saat fit ya. Ini luar biasa, dia regista luar biasa. Semoga dia terus membuktikan kapasitasnya dia, sahabat Bob ya. Terus juga Inter lagi ingin memperpanjang kontrak Barella, yang Barella kan mau berakhir tahun 2026 ya, masih panjang sih, tetapi nanti di awal musim kemungkinan di 2024 Inter akan mencoba memperpanjang kontrak, dan kita tahu Barella juga tidak mau kemana-mana, ditawarin klub-klub Inggris, ya ada Liverpool, Manchester City, banyak sekali yang menginginkan, tetapi Barella tetap mau di Inter, sahabat Bob. Semoga ya dia terus bisa karena kontribusinya makin berkembang, dia sudah memenangkan Scudetto, Supercoppa, Piala Italia ya. Jadi masuk final 2 kali. Semoga di musim ini dia bisa memenangkan Scudetto lagi dan juga memenangkan Liga Champion. Ya, ini gua juga pemain yang gua suka, walaupun banyak yang nggak suka kalau dia marah-marah. Ya biasalah, itu karakternya dia. Tetapi dia adalah orang yang baik hati dan cinta keluarganya, sahabat Bob. Ya. Juga kita berbicara tentang ini agennya Kapten Inter Milan ya, optimis pembicaraan perpanjangan kontrak Lautaro juga udah akan dibicarakan di hari-hari ini atau minggu depan. Tidak akan ada masalah, Inter punya proyek hebat. Jadi ya, hubungan antara Inter dengan agennya, dengan Lautaro itu bagus. Mereka hanya tinggal duduk bersama dan membicarakan seperti apa gaji yang ditawarkan, kontrak yang ditawarkan. Nah, itu gitu loh. Dan proyek, mereka udah tahu Inter punya proyek yang hebat. Semoga ya Lautaro Martinez, Barella segera perpanjangan kontrak. Walaupun kita kemarin melihat bahwa Manchester City juga lagi mengincar yang namanya Di Marco, sahabat Bob. Tapi Di Marco kita tahu dia adalah pecinta Inter, fansnya Inter, dan kita akan melihat kalau Inter tidak menjual, dia pasti akan perpanjang kontrak. Kita lihat. Jadi jangan seperti Lukaku ya. Terus juga kalau berbicara Taremi, Inter juga akan mengejar Taremi. Itu tergantung bagaimana kebugarannya si Arnautovic. Kita juga dapat berita baik bahwa Arnautovic kemungkinan di Salzburg akan bisa bermain. Dia udah mulai berlatih, dan Cuadrado yang agak lama ya, mungkin terlalu parah cederanya, tapi kita akan lihat, semoga mereka juga segera kembali karena kita butuh mereka, sahabat Bob. Terus juga kalau untuk si bek muda Inter ya, Jan Bisek ini diminati oleh Torino dan Frosinone ya untuk dipinjam ya. Kita lihat aja nanti, kalau memang dia butuh bermain harusnya dipinjamkan supaya dia bisa oke di tim utama Inter setelah dipinjamkan, sahabat Bob, daripada dia nganggur aja kan. Nah, terus ya, Inter juga lagi bermimpi untuk mendatangkan Scalvini ya, yang akan kita lawan nanti. Dia katanya cedera, apakah dia akan bisa tampil atau tidak, kita akan lihat nanti. Scalvini ini adalah idamannya Inter. Kenapa? Di Inter udah ada Bastoni, Barella, Fratesi ya, pemain-pemain Itali gitu loh ya. Jadi apalagi Opa Marotta, jadi benar-benar merindukan Giorgio Scalvini di Inter. Tapi kita akan lihat karena harganya 40 juta dan sekarang MU juga mengincarnya. Nah, ini kita butuh lihat aja nanti apa yang dikerjakan Opa. Kalau Opa benar-benar sama Ausilio nih pengen mendatangkannya, pasti bisa didatangkan. Kita lihat aja dari musim depan, sahabat Bob. Bintang Empoli juga nih, Christian Aslani. Ya, waktu melawan Real Sociedad kan agak mengecewakan fans juga, tetapi Inzaghi sudah punya kepercayaan terhadap dia. Jadi dia sudah mulai menjadi faktor penting di Inter. Bagaimana si Hakan yang kena kartu kuning, padahal mainnya kita Inter masih butuh 20 sampai 25 menit lagi, tapi Inzaghi mengganti Hakan dengan Christian Aslani. Itu adalah salah satu faktor kepercayaan Inzaghi terhadap Christian Aslani, dan Aslani menjawab kepercayaan itu dengan memberikan umpan ke Di Marco memberikan umpan kepada Thuram, dan itu menjadi satu-satunya gol dan membuat Inter menjadi kapolista. Semoga Christian Aslani terus ya, dan dia juga mendapat pujian dari Inzaghi, juga dari Hakan, sahabat Bob. Terus juga kalau kita berbicara tentang Thuram dan
Lautaro, mereka membintangi kemitraan serangan paling produktif di Eropa di awal-awal musim ya, walaupun di Bayern Munchen juga itu juga kayak Kane ya, Harry Kane ya, dengan si Leroy Sané ya, itu juga lagi gacor-gacornya, Haaland juga semuanya. Tapi yang paling menarik adalah Thuram dan Lautaro, sahabat Bob. Jadi ya kita akan tunggu aja sahabat Bob bagaimana Inter terus bisa berjuang, bisa mendapatkan Scudetto dan Liga Champion. Ini sedikit yang dibilang Di Carlo ya. Dia adalah mantan pelatih Vicenza yang diwawancara oleh Radio Kiss Kiss berbicara seperti soal perebutan Scudetto. Sampai saat ini Napoli belum 100%. Serie A, Inter mengekspresikan sepak bola terbaik. Mereka adalah tim terkuat. Namun Milan, Napoli, dan Juventus juga akan menyulitkan mereka ya. Sekarang di Serie A di musim ini adalah seimbang. Tapi memang Inter sudah punya karakter, punya kekuatan yang kuat, dan bagaimana hanya diri mereka yang akan menggagalkan mereka. Tapi kita berharap semoga mereka terus menjaga kekompakan, ya, intensitas mereka, semangat mereka, dan kerendahan hati, sahabat Bob ya. Malam Minggu kita akan ketemu, sahabat Bob, karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci faremo. Yes.